Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi, fa inna Allaha qibala wajhihi idza shalla." Bersabda Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum," apabila ada seseorang dari kalian yusalli, sedang sholat, fala yabsuq qibala wajhihi, maka janganlah ia berpindah ke arah mukanya. Fa inna Allaha qibala wajhihi idza shalla, maka sesungguhnya Allah ke arah mukanya apabila ia sholat. Nah ini, jadi kita ini kalau dalam keadaan sholat, seandainya kita mau mengeluarkan ludah atau mengeluarkan kotoran yang ada di tubuh kita ini, kita kalau ada kotoran kemudian masuk ke dalam, bisa batal di sholat kita. Namanya makan itu yang disengaja dan dibatal. Nah, maka bagaimana kalau kita ini mengeluarkan kotoran? Jangan dulu, jangan dimandikan. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Berarti Allah berada di hadapan kita. Itu pengertiannya. Dan bukan juga berarti Allah bertempat dalam satu tempat, kan? Yang kita berdiri di sini, di sini bukan. Ya, ini Allah tidak punya tempat. Ingat, Allah tidak punya tempat dan waktu. Berbeda dengan makhluknya, maksimum itu adalah tempat. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh berada. Ketika kita berhadapan dengan Allah, jangan melakukan perbuatan yang sekiranya merendahkan. Juga itu kan apa? Merendahkan sesuatu. Nah, padahal kita sedang berhadapan dengan Allah. Seharusnya apa? Ya, kita memuliakan Allah dengan cara kalau kita ingin memuja, ya jangan ke depan, tapi ini ke kantong kita di baju. Ya. Kalau kita nggak ada kantong, kita punya ini sholat, itu sholat misalnya. Apakah batal sholat yang berbatal? Hari ini tidak najis. Kalau sudah kotoran tak najis, ya. Berbeda kalau najis, ya, batal. Nah ini kalau karena tidak najis, ya, cuma kotor doang, maka apa daripada kita punya kantong di situ, ya. Nanti kalau bersih sholat itu cuci, nah, kita bisa bersih lagi kalau sudah selesai cuci. Maka begitu juga dalam hadis yang lain, tidak akan aku mungkin masjid kalau dia masuk, ya kalau dia masuk karena hanya ini makin namun makin dan jamini malakat, yamini malakat, walaupun dia masuk hanya sari kau tak pada. Ya, apabila salah seorang dari kalian berada dalam masjid, maka janganlah berpindah ke sebelah kanan. Karena sebenarnya sebelah kanan ini ada malaikat, tapi berpindah sebelah kiri atau di bawah kaki. Nah, yang ini kalau di zaman Nabi ini kan masjid masih masih tanah. Ya. Ketika ingin menguatkan juga, ya, maka adabnya jangan sebelah kanan, karena di sini ada malaikat. Ini di mana masjid, ke dalam sholat ini mah. Ini berbicara kita di dalam masjid. Nah, kalau ingin berdua di mana? Di bawah kaki kita atau sebelah kiri. Tapi itu masjidnya dalam masih dalam keadaan tanah, bukan bumi sekarang karpet. Kalau sekarang jangan berdua sebelah kiri, jangan. Atau di bawah kaki kita jangan. Nanti kesian, kita karpet kotor. Bekas sebelah kita, nanti orang tunjuk di sini baru lagi. Nah ini namanya mengotori masjid, tidak boleh. Ya, bagaimana kita dibuat dengan sholat atau di kita atau dengan bisu gitu. Ya. Jadi tetap kita menghormati masjid, ya, apalagi kita dalam keadaan sholat. Jadi jangan sembarangan, ya, kita main buang-buang aja, ya, kotoran yang ada di tubuh kita ini. Ini namanya adab kita dalam sholat ataupun adab, ya, kita berada di dalam masjid. Itu mengenai itu adalah
Idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyina wa qatibahum wa sahiba syafa'atihim wa yufakir. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, apabila telah datang hari kiamat, kuntu imaman nabiyina, ya, jadilah aku akan imam para nabi, wa qatibahum, dan khotib, menjadi khotib kepada mereka, wa sahiba syafa'atihim, dan yang mempunyai syafaat kepada mereka, ghairu fakhr, ini tidak sombong. Ya, ini apa? Ini menunjukkan daripada tingginya derajat Nabi Muhammad SAW ketika nanti di hari kiamat, yang dimana Allah mengutus para nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad dijadikan sebagai pemimpin nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi dan Rasul mengakui kepada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia pemimpin itu, bahkan khotib ini berbicara kepada seluruh umat manusia, bukan sekedar Nabi, tapi kepada Nabi, ya. Seluruh umat manusia, dan bahkan yang masih mempunyai syafaat khususnya nanti hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Ya. Yang dimana semua nabi itu mempunyai doa yang mustajab, ya. Tetapi semua nabi kecuali Nabi Muhammad sudah menggunakan doanya ketika berada di dunia. Nabi Nuh, Nabi Soleh dan sebagainya itu sudah digunakan di dunia. Nabi Musa juga. Makanya yang masih menyimpan daripada doa mustajab atau dibahas sebagai syafaat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Rasul kelak di hari kiamat, mereka hanya memikirkan dirinya, bagaimana saya di hadapan Allah, bagaimana saya akan ditimbang, bagaimana saya akan dihisab pada Nabi Rasul. Itu tidak. Hanya Nabi itu mikirin daripada umatnya, umat saya mana. Jadi pertolongan Nabi ini sungguh luar biasa, dan bahkan ketika kita berada di hari kiamat itu, manusia semua bingungan, udah mati, hidup lagi, dan pulang, mati, dan pulang, nah, masih mati juga, terkaget semuanya, ya. Ketika itu semua orang kacau tuh, udah saling Tuhan, tahu-tahuan tuh, bingungan. Bingung Nabi dia udah main, baru ingat ada Nabi datang di dunia begini, baru sadar mereka semuanya perbuatan di dunia, kalau dia bertobat ingat semua tuh dosa-dosanya. Makanya ketika itu jadi kekacauan yang luar biasa, gitu ya. Maka orang-orang mengadu ke Nabi Adam juga sama Allah, ada kesalahan, Nabi Nuh juga, semua Nabi didatangin, semuanya dari anak-anak semuanya. Ya, saya tidak bisa bantu karena saya juga punya masalah dengan Allah. Nantinya punya kesalahan sedikit, ya bagi Nabi sedikit luar biasa. Ya beda kita, ya. Nabi merasa malu semuanya. Yaitu Nabi Muhammad, maka beliau langsung bersujud kepada Allah SWT. Akhirnya itu Allah mengutus Jibril, apa yang Muhammad itu? Ya, kata Jibril, ya Muhammad, apa yang kau mau? Kau sudah lama sujud ini. Allah mengetahui Jibril, ya. Itu Jibril mengatakan kepada Allah, ya Rob, engkau lebih tahu. Maka Nabi Muhammad sampaikan, kata Allah, udah apa yang kau inginkan kerjain. Maka Nabi Muhammad juga apa? Memberikan pertolongan kepada khususnya buat umat yang ya, biarlah daripada menjadi harapan kita nanti ketika di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat khusus akhirat dari kiamat. Nantinya ini mengatakan ini bukan kesombongan, bukan ini bentuk daripada keistimewaan kemuliaan keagungan, ya, daripada tingginya derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau menjadi manusia yang sempurna, yang begitu mulia, ya, di antara kaum Allah juga yang kita bersyukur kalau kita menjadi Nabi Muhammad SAW.
kita secepatnya menjalankan tidak karena daripada ajaran beliau gitu. Jangan kita mau menjadi sahabatnya tapi kita sendiri mengabaikan ajaran-ajaran beliau. Bahkan beliau mengatakan setelah meninggalanku aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis. Hanya kita pegang itu agar nanti di akhirat kita akan dipermudah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena kita sudah berusaha, sudah menerapkan daripada peninggalan beliau. Ya kalau tidak ngandar ibadah kita Pak, kita tidak bakal cukup ini. Ibadah kita ini sholatannya di sholat. Allahu Akbar. Habis itu mana kira kita? Ya, kita udah pengen berusaha busuk mana-mana lagi itu. Ya, artinya belum sempurna kita dalam ibadah. Maka ya salah satu adalah hanya mengharapkan daripada syafaat Nabi Muhammad SAW. Kan jangan capek juga. Ya daripada ikutin ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa ikutin? Yang ngaji, gitu. Jangan kita mengikuti tapi kita ngaji. Gimana caranya? Gitu ya. Makanya dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan dimudahkan untuk ya mengamalkan setiap ajaran Nabi Muhammad kita kepada kita. Kalau kita sekarang sudah membahas hadis, ini semuanya ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Sehingga kita nanti dimudahkan dalam masa Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Kalau berang ya dan istiqomah ibadah Islam bisa berbahagia bahagia menurut dosa kita dosa kita dan mesti iman dengan kalimat tadi Lana